3 Delta. Jadi kelompok 3 Delta akan menjelaskan tentang keluarga hukum. Nah, keluarga hukum itu adalah kelompok besar sistem hukum di mana beberapa sistem hukum yang lain bisa bergabung di dalamnya. Nah, di keluarga hukum itu sendiri ada beberapa pembagian. Nah, di sini saya akan menyebutkan bagian menurut dua ahli, yaitu Ren David dan Westcott. Nah, menurut Ren David, keluarga hukum itu ada 4, yaitu keluarga hukum Romawi, Germania, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum agama atau tradisi. Nah, setelah Westcott ada 8 pembagian keluarga hukum Romawi, keluarga hukum Germania, keluarga hukum Skandinavia, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum Timur Jauh, keluarga hukum Islam, dan keluarga hukum Hindu. Menurut Ren David, tolak ukur itu yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk melakukan klasifikasi hukum-hukum nasional yang masuk ke dalam keluarga hukum tertentu, seperti teknik atau metode yang masuk ke dalam sistem hukum. Terus ada prinsip filsafat, ekonomi, politik yang masuk ke dalam hukum. Dan menurut Conrad Schweiger dan Harry Scott, tolak ukur itu yang dapat dipergunakan sebagai kriteria klasifikasi adalah style dari suatu sistem hukum atau kelompok hukum yang menyangkut asal-usul, perkembangan historis, cara pemikiran yang spesifik, dasar hukum, dan ideologi. Klasifikasi keluarga hukum di dunia itu ada 5. Yang pertama itu sistem Eropa kontinental, yang kedua itu sistem Anglo-Amerika, yang ketiga itu sistem Timur Tengah, yang keempat itu sistem Timur Jauh, yang kelima itu sistem negara-negara sosialis. Baik, jadi di dunia kita mengenal beberapa sistem hukum, yaitu salah satunya adalah sistem hukum civil law, yang dimana sistem hukum civil law ini identik dengan negara-negara di Eropa, yang dimana sistem civil law ini pertama kali diresepsi oleh negara-negara di Italia, Prancis, Jerman, dan juga Belanda, dan kemudian berlaku di negara-negara Eropa lainnya, termasuk ke dalam jajahan-jajahan negaranya, yaitu salah satunya adalah Indonesia dan juga Jepang. Di dalam hukum civil law kita mengenal 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah adanya sistem kodifikasi, yang dimana adanya kodifikasi ini merupakan bentuk dari hukum tertulis yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Yang kedua adalah hakim tidak terikat pada presiden, yang dimana sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, yang dimana dalam hal ini berarti bahwasanya hakim itu boleh menyimpang dari hakim yang terdahulu atau tidak mengikuti jurisprudensi, baik yang sederajat maupun yang tidak, yang dimana hal ini biasanya dianut oleh sistem hukum common law. Yang ketiga adalah peradilan bersifat inkusitorial, yang dimana dalam hal ini hakim bersifat aktif dalam menggali alat bukti dan juga menilai alat bukti dan memilah fakta di persidangan. Kemudian sumber hukum dari sistem hukum civil law ini ada undang-undang atau perundang-undangan, dan kemudian yang kedua ada kebiasaan, kemudian jurisprudensi, kemudian yang ketiga ada doktrin dan juga traktat. Namun dalam hal ini sistem hukum atau konstitusi yang paling utama itu adalah perundang-undangan. Di dalam sistem hukum civil law kita mengenal adanya 2 pembagian hukum, yaitu yang pertama adalah sistem hukum publik dan juga adalah sistem hukum privat, yang dimana hukum publik ini mengatur tentang kewenangan dan juga kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya dan juga hubungan antara negara dan juga masyarakat. Hukum publik sendiri itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara pribadi dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian dalam hal ini hukum sipil law juga memiliki banyak dari segi negatif maupun dari segi positif dilihat dari manfaatnya, yaitu yang pertama adalah dari segi positif, karena hukum itu bersifat tertulis maka setiap terjadi suatu pelanggaran itu sudah ada hukumnya, sudah adanya kepastian hukum. Nah kemudian dari segi negatifnya, karena berkembangnya zaman dan juga peradaban manusia, ketika terjadinya suatu pelanggaran terkadang ada hukum yang tidak ada, jadi di dalam persidangan itu tidak dapat dilakukan karena tidak ada hukumnya. Sistem hukum common law pertama kali dibawa oleh bangsa Inggris ke Amerika, bukan hukum yang diterapkan di pengadilan kerajaan Inggris, melainkan hukum lokal atau kebiasaan masyarakat Inggris. Nah, negara-negara yang menganut sistem hukum common law ini adalah contohnya adalah negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, India, Hong Kong, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, dalam sistem hukum common law ini memiliki karakteristik atau ciri. Nah, 3 ciri dari sistem common law ini yaitu yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dalam sistem common law ini. Yang kedua, dianggapnya doktrin stare decisis atau sistem preseden. Dan yang ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum common law ini terdapat beberapa sumber hukum. Nah, sumber hukumnya itu ada putusan-putusan hakim atau jurisprudensi, perundang-undangan, kebiasaan, tulisan atau pendapat ahli hukum, dan reason. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum common law adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Setiap putusan hakim merupakan precedents dari bagi hakim yang akan datang. Ajaran tentang precedents yang mengikat adalah suatu ciri khusus kekuasaan pengadilan berdasarkan common law. Ajaran tentang presiden didasarkan pada prinsip umum bahwa sekali pengadilan menyatakan kedudukan hukum dari suatu keadaan yang dikemukakan, maka putusan yang sama akan diberikan pada suatu perkara yang akan datang yang berdasarkan kejadian-kejadian material yang sama. Di samping sumber hukum utama yaitu putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi, sistem common law juga mengenal peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang juga sering dalam sistem common law gunakan adalah reason. Pada dasarnya sumber hukum yang berdasarkan reason ini ditemukan baik dalam sistem civil law maupun sistem common law. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum common law lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Sedangkan hukum publik dalam sistem common law mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari sistem hukum common law ini adalah hukum ini tidak tertulis, lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya, karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis. Nah, kelemahan dari sistem hukum common law ini adalah unsur kepastian hukum yang kurang terjamin dengan baik. Karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara atau masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Baik, materi selanjutnya tentang sosialis law system. Sistem hukum ini disebut juga sistem hukum sosialis yang dianut dan dikembangkan oleh negara-negara yang berhaluan sosialis. Nah, sumber hukumnya itu bersifat doktrin dan juga birokrasi. Sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara-negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang kontemporer kita kenal sebagai Rusia, yakni negara yang dimana menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi dan privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan juga Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Menurut ajaran Marxis dan Lenin, sebuah masyarakat sosialis tidak membutuhkan suatu perangkat hukum. Negara dan hukum hanya akan ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian, kedudukan pengadilan dalam sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan negara dan juga pemerintah. Di dalam pembagian keluarga hukum yang keempat, ada religious law system yang di dalamnya mencakup hukum Islam, hukum Hindu, hukum Kristen, hukum Yahudi, dan ada yang hukum-hukum agama lainnya. Berdasarkan pengelompokan keluarga hukum, religious law system merupakan salah satu sistem hukum yang diakui keberadaannya dalam lingkungan sistem hukum di dunia. Ditilik dari perjalanan sejarah, pengaruh konsepsi agama sangat besar pada penetapan hukum di dalam alam pemikiran Barat. Hal ini tampak dari gerakan yang dilakukan oleh Calvin yang kemudian menjadi Calvinisme. Ia adalah seorang praktisi atau ahli hukum yang menegaskan bahwa
pengubahan dari anarkis Lutheran dan patriarkis Lutheran secara mutlak perlu dilakukan dalam bentuk yang bersifat yuridis. Gerakan ini berpengaruh di Prancis, Belanda, dan terutama di Inggris pada tahun 1648. Mereka intinya menyuarakan agar kembali kepada perjanjian lama beserta konsep ketuhanannya. Gerakan ini kemudian menguat dalam pembangunan hukum, politik, dan pemerintahan di Inggris maupun di Amerika. Secara historis, agama memang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum, termasuk pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum di dunia. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai akidah, syariah maupun mengenai akhlak. Semuanya telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya. Salah satu momentum pentingnya kajian terhadap hukum Islam yakni dalam sebuah resolusi dari seminar di Paris pada tanggal 5 Juli 1957 tentang The Week of Islamic Law yang diselenggarakan oleh cabang Oriental Status, dihadiri oleh para ahli perbandingan hukum terkemuka sebagai persiapan menghadapi International Congress of Comparative Law. Resolusi yang dibacakan oleh Milliot, seorang guru besar dari University of Paris, dalam laporannya menyatakan bahwa asas-asas hukum Islam mempunyai nilai yang tinggi yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Di dalam berbagai mazhab yang ada di dalam lingkungan besar hukum Islam, terdapat kekayaan pemikiran serta teknik yang mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum Islam untuk berkembang, memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern. Nah, jadi kita udah bahas banyak banget tentang keluarga hukum. Dari Agnes sendiri bisa ngejelasin nggak tentang keluarga hukum di sistem hukum adatnya? Bisa. Jadi, hukum adat, istilah hukum adat pertama kali dikembangkan oleh Snok Hurbrondje, yakni adat Recht, yaitu dari Belanda. Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu. Hukum adat sebagai the living law merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut. Ciri-ciri hukum adat yaitu yang pertama, hukum adat umumnya adalah hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perilaku, asas-asas peri kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, dan perumpamaan-perumpamaan. Yang keempat, kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. Yang kelima, faktor-faktor dari segi kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Yang kelima, sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih. Yang keenam, ketaatan dalam melaksanakannya lebih disandarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.